Um, kita memang bisa dibilang we are a family business, we are a family owned business. Saya selalu suka bilang begitu. Meskipun kita family owned business, tapi memang Samudra Indonesia ini kebetulan has always been professionally run ya, gitu. Dan saya memang benar kebetulan adalah generasi ketiga di keluarga atau dari sisi foundernya juga kakek saya. Tapi kalau untuk kepemimpinan leadership di Samudra Indonesia, not necessarily selalu dari family gitu. Jadi kita I don't previously sebelum saya juga sudah pernah ada CEO yang bukan dari family gitu ya. Kami perusahaan swasta nasional Indonesia, punya visi menghubungkan Indonesia sebagai awalnya perusahaan pelayaran. Kami suka salah sangka dikira BUMN, tapi bukan BUMN. Dan kita bergerak di bidang pelayaran, pelabuhan, logistik, dan berbagai bidang yang terkait di dunia pelayaran dan logistik. Kemudian kita juga sekarang bekerja di market utama kita di Indonesia, juga di Asia. We also serve di luar itu, artinya dalam scale yang lebih kecil tentu kita bisa kemana aja, tapi tentu market utama kita adalah di Indonesia dan Asia. Seperti tadi diperkenalkan, benar perusahaan Samudra Indonesia didirikannya tahun 64, tapi sebenarnya itu berganti nama. Sebelumnya itu sudah sejak tahun 49, roots perusahaan dimulai, dan sekarang kita memiliki lebih dari 100 anak perusahaan di grup, dan 2 diantaranya ada yang listed di Jakarta, di Indonesia, Indonesia Stock Exchange, dan satu lagi juga listed di Singapore Stock Exchange. Kita memiliki lebih dari 6.500 orang SDM yang mendukung perusahaan, dan saat ini grup juga memiliki lebih dari 80 orang directors ya. We operate more than 100 vessels dan aset-aset pendukung lainnya untuk bisnis kami. I think the most important factor dalam topik kita atau how a next gen, mungkin kalau dibilang hero agak sedikit terdengar lebay gitu, tapi paling tidak to be a successful next generation, to be able to continue gitu ya, legacy dari founder maupun previous generation, menurut saya adalah nomor satu yang paling penting adalah menerima transfer of visi misi values dari generasi pendahulu kita. Nah, kita harus tahu dulu misinya apa sih gitu, pesannya apa, dan target kita apa gitu, dan apa yang paling penting untuk dijaga untuk bisa diteruskan dan dikembangkan. Jadi ini bukan berarti semua hal harus terus diteruskan, kan pasti tidak semuanya. Ada hal-hal yang bisa diganti, diubah, bahkan diciptakan baru. Tapi ada hal-hal juga yang mestinya karena kita meneruskan, mungkin ada hal-hal utama yang perlu diperjuangkan untuk tetap ada. Nah, ini yang proses transfer of value ini in my case, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berinteraksi dan belajar langsung dari almarhum kakek saya yang kalau meninggalnya itu tahun 2007, jadi sehingga saya kalau in my professional years sangat sebentar ya, less than mungkin 7 tahun gitu, tapi tentunya proses transfer value itu udah berjalan mungkin sejak saya lahir gitu ya, dari balita, dan mungkin ini yang somewhat bisa menjadi kekuatan gitu untuk family member untuk bisa kemudian melanjutkan legacy ya di family business. Nah, kemudian saya terusin lagi proses tersebut tentunya in order to be sustainable adalah saya percaya bahwa saya harus bisa share values-nya dari founder perusahaan, apa sih strength kita di perusahaan, karena kita adalah perusahaan jasa ya, perusahaan
yang tidak memiliki produk seperti misalnya tadi Konimax gitu ya, itu kan memang brand-brand dan produknya sudah dipercaya di pasar gitu dan sudah dikenal. Tapi kalau kita ya, kalau pelayanannya tidak baik, maka ya dengan mudahnya juga bisa pindah ke toko sebelah gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana SDM kita juga bisa meneruskan spirit dan value dari perusahaan. Dan ini yang menurut saya salah satu resep yang harus saya lakukan, dan nggak cuma saya aja, semua teman-teman leaders di Samudra Indonesia terus-menerus continually harus transfer ilmu, knowledge, dan spiritnya kepada teman-teman yang ada di younger generation. Jadi ini I think is a very important process untuk menciptakan next generation ya. Dan ya, I really like the quote yang ada di sini bahwa when what I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand, and what I teach I would master. Jadi artinya kalau kita share dan membagi ilmu kita, mungkin bahkan kita akan lebih menguasainya lagi gitu. Kemudian salah satu juga mungkin kalau dalam pengalaman saya yang berubah ketika saya masuk kira-kira 20 tahun yang lalu di Samudra, dulunya Samudra Indonesia mungkin kurang lebih size-nya udah besar sih dari dulu gitu ya, untuk maksudnya dibandingkan sekarang gitu. Tapi dulu sangat centralized dan hanya dikelola oleh yang bisa menjadi level direktur itu kurang dari 10 orang. Saya percaya bahwa mestinya kalau untuk berkembang kita tidak bisa kita terus-terusan yang melakukan tanpa mendelegasikan ke lebih banyak orang. Sehingga saya juga suka sekali bahwa prinsipnya bahwa kita harus berani mendelegasikan, dan ketika kita mempercayai para eksekutif di bawah kita, kita juga harus mempercayakan mereka untuk bisa melakukan tugasnya secara profesional. Dan inilah makanya sekarang pengembangannya dari tadinya kurang dari 10 orang, sekarang saya punya lebih dari 80 eksekutif atau senior management yang director level di Samudra yang bisa membantu saya untuk running bisnisnya lebih baik lagi gitu ya. Dan mungkin sedikit share dari industri kami di shipping gitu. I think there's some aspects that yang kita harus hadapi dan selalu jawab gitu. Yang pertama adalah fluktuasi. Fluktuasi itu biasa aja. Ada pandemi atau nggak ada pandemi itu udah makanan sehari-hari gitu kalau di shipping industry. Jadi itu memaksa kita bahwa kita harus punya mindset yang ready to adapt, dan adaptability menjadi key factor untuk bisa survive gitu ya di industri kita. Dan ini juga yang menyebabkan kita siap ketika ada kondisi yang berubah tanpa disangka seperti misalnya COVID-19 kemarin, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dan krisis. Kedua, tadi juga disinggung Pak Edward bahwa competition akan selalu bertambah, competition akan semakin tidak bisa kita tutup dan tidak bisa kita hindari, dan makanya spiritnya tentunya kita harus selalu cari cara bagaimana berkolaborasi, kerjasama bersama kompetitor, bisa juga jadi partner gitu ya. Dan ini saya kira very valid when we live in Indonesia, where as we all know marketnya sangat besar, peluangnya sangat besar, masih banyak untapped market, untapped situation yang bisa di-create gitu, sehingga kerja sendirian itu tidak mungkin juga bisa membangun Indonesia sendirian, dan kita bisa berkolaborate lah dengan banyak teman kalau di Indonesia. Yang ketiga tadi sama juga topiknya saya ulang bahwa disruption, nggak mungkin ada yang bisa menghindari disruption, dan therefore itu yang mendorong kita untuk selalu terus berinovasi dan punya ide baru dan selalu berubah gitu ya. Nah, I think with this principle ya, di shipping setelah pandemi kemarin ternyata it's a blessing in disguise for us, not only Samudra but also all other shipping companies di dunia, bahkan di Indonesia juga, semuanya bisa mencapai ternyata
pencapaian yang sangat baik after pandemi, dan yang terbesar di dunia seperti Mars juga bisa mencapai rekor-rekor tertinggi, dan kita lihat Hapag-Lloyd gitu juga, bagilah semua shipping company di dunia hampir bisa mendapatkan hal yang sama. Mungkin di Indonesia kami juga seperti itu. Banyak juga perusahaan-perusahaan lain, teman-teman saya gitu ya di Indonesia yang justru bahkan bertumbuh, dan banyak sekali di shipping industry itu memang family business ya. Dan saya kira ternyata dipaksa dalam kondisi pandemi itu malah memaksa kita untuk berinovasi baru dan mempunyai ide-ide baru yang membuat perusahaan semakin bertumbuh.